Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, dapur kita akan kembali membagikan resep-resep sederhana, simpel, praktis, dan ekonomis. Dan hari ini yuk kita bersama-sama belajar kembali membuat kue tradisional ya. Dan hari ini saya akan membuat kue lapis yang lembut, manis, dan cocok sekali sebagai ide jualan, sebagai hidangan ketika di rumah ada acara. Ini juga sangat cocok sekali. Tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk proses yang pertama, di sini saya mempunyai 2 bungkus santan instan dengan kemasan 65 gram ya. Kemudian akan saya tuang pada panci, lalu setelah itu akan saya tambahkan air sebanyak 1 liter. Dan kemudian saya juga akan menambahkan pandan 1 lembar supaya nanti aroma dari lapis yang kita bikin ini harum ya. Dan supaya rasanya gurih, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian akan kita masak santan ini sampai mendidih. Dan untuk pemasakan santan sendiri jangan ditinggal-tinggal ya, harus kita tetap aduk-aduk supaya santannya tidak pecah dan hasilnya menjadi bagus. Kita masak beberapa waktu hingga santannya ini mendidih dengan sempurna ya teman-teman. Setelah itu kita diamkan dulu santannya sampai benar-benar dingin. Dan setelah beberapa waktu, di sini saya menyiapkan ada tepung beras sebanyak 250 gram, tepung tapioka 250 gram, gula pasir 250 gram. Kemudian saya tuangkan ke dalam mangkok, lalu akan saya aduk-aduk hingga ketiga bahan ini tercampur rata. Setelah itu saya akan menambahkan vanili cair kurang lebih ini setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian akan saya tambahkan santan yang telah saya masak tadi sebanyak 800 ml. Untuk penambahan santan sendiri kita lakukan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung dimasukkan supaya bisa merata dengan sempurna. Jadi kita tuangkan sedikit demi sedikit hingga kita mendapatkan adonan dengan tingkat kecairan yang kita inginkan. Dan tak lupa di sini saya ingin memohon dukungan kalian ya, supaya channel saya ini dapat berkembang dengan cara share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari saya, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Dan setelah beberapa waktu kita aduk, adonan pun telah siap ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini saya menyiapkan 1 mangkok lagi dengan saringan. Lanjut saya akan menyaring adonan yang saya bikin ini, gunanya supaya nanti hasil dari adonan lapis yang kita bikin ini lembut dan tidak ada bahan yang menggerindil. Jika ada sisa bahan yang tersangkut di saringan, bisa kita bantu, kita cairkan menggunakan sendok ya. Kemudian setelah itu adonan pun siap kita bagi menjadi beberapa bagian, karena di sini saya ingin membuat beberapa lapis dengan beberapa warna. Di sini saya menyiapkan 3 mangkok ya teman-teman. Untuk mangkok yang pertama ini saya beri warna hijau muda. Kemudian untuk mangkok yang kedua saya beri warna hijau tua, dan untuk yang mangkok satu lagi di sini saya akan memberi warna putih. Khusus untuk warna putih, adonan warna putih di sini saya menyisihkan lebih banyak ya, karena nanti untuk warna putih kita akan menggunakan lebih banyak daripada adonan yang lainnya. Dan untuk warna sendiri disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya, atau disesuaikan saja dengan pewarna makanan yang tersedia di rumah kalian masing-masing. Dan sembari kita menyiapkan adonan ini, kita jangan lupa untuk menyiapkan kukusan, dan setelah itu akan kita gunakan untuk mengukus lapis yang kita bikin hari ini.
Dan sebelum lapisnya kita kukus, jangan lupa kita menyiapkan cetakan, dan sebelum kita gunakan cetakan kita olesi minyak goreng secara merata supaya nanti adonannya tidak lengket ketika kita menuangkannya ke dalam cetakan. Untuk prosesnya di sini saya akan mulai mengukus ya. Ini cetakan sudah siap, adonan pun juga siap. Jadi saya menggunakan ukuran 1 centong sayur. Saya akan membuat lapisan hijau tua terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kukus kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu kita akan melapisinya dengan warna putih. Dan lakukan ini hingga selesai ya. Setelah warna putih kita tuang, kita tunggu 5 menit kembali. Dan setelah itu kita akan menuang warna hijau muda. Kue lapis ini merupakan kue tradisional yang masih eksis hingga saat ini ya teman-teman, karena rasanya yang sangat manis dan teksturnya yang sangat lembut. Jadi dari masa ke masa kue ini tetap eksis ya. Ketika di rumah ada hajatan, tentu kita sering menjumpai kue ini sebagai hidangan. Dan untuk ide jualan pun juga sangat cocok ya, karena rasanya yang enak dan harganya yang ekonomis, pasti banyak orang-orang yang menyukainya. Dan untuk harga jualnya sendiri kita sesuaikan saja dengan seberapa besar ukuran yang kita gunakan, atau kita berpatokan pada bahan pokok seberapa besar yang kita keluarkan ya. Di situ nanti kita tambah-tambah dengan biaya yang lainnya, kemudian kita bagi, di situ kita akan mendapatkan seberapa harga jual dari kue lapis ini. Dan setelah kita menuangkan adonan hingga penuh, kue lapis ini kita masak selama 25 menit ya, supaya matang dan tanak. Kemudian setelah itu bisa kita angkat. Dan setelah kita angkat kue lapis ini, alangkah baiknya kita diamkan hingga beberapa jam ya, kurang lebih 1 malam itu untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Karena ketika kita mengeluarkannya dengan kondisi dingin, kue ini sangat bagus sekali ya hasilnya. Dan di sini setelah saya diamkan selama 1 malam, saya mulai mengeluarkan kue lapis ini dari cetakan. Pertama, saya akan menyisir dengan spatula bagian tepi-tepinya, kemudian akan saya keluarkan menggunakan tangan saja. Kue ini tidak akan hancur ya teman-teman, ketika kita mendinginkannya sampai benar-benar dingin. Dan ini ya hasil kue lapis yang kita produksi hari ini, sangat cantik sekali. Dan setelah itu saya akan mulai memproses pengirisan ya, dan kemudian akan saya kemas menggunakan plastik OPP. Untuk pengirisan dan pengemasannya disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing ya tentunya. Dan oke, inilah dia kue lapis, kue tradisional yang kita bikin hari ini telah selesai ya teman-teman. Ini warnanya sangat cantik sekali ya, dan aromanya sangat harum sekali. Pasti semua sangat menyukai kue ini ya, karena aromanya sangat menggoda, warnanya pun juga sangat segar. Jadi saya rekomendasikan sekali sebagai hidangan ataupun sebagai ide jualan. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.